Yang paling penting adalah yang dijaga adalah pilkada yang jujur dan adil. Pilkada yang tidak ada money politicsnya, pilkada yang tidak menggunakan state apparatus, yang tidak menggunakan fasilitas publik, yang tidak menggunakan birokrasi, yang tidak menggunakan kekuasaan Jakarta untuk memenangkan pemilihan. Nah, itu yang paling penting sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita agak jauh ini dari Medan ya. Judulnya lumayan juga nih ya. Kubu Bobi tuding Ahyar pakai politik identitas usai UAS ikut kampanye ya. UAS itu bukan ujian akhir semester, tapi Ustadz Abdul Somad ya, sebagaimana dilansir Detik News, Detikcom ya, kita bacakan. Medan, Ustadz Abdul Somad UAS ikut mengampanyekan pasangan Ahyar Nasution, Salman Al Farisi di Pilkada Medan. Tim ses Bobi Nasution, Aulia Rahman menuding Ahyar menggunakan politik identitas di Pilkada Medan. Politik identitas itu politik ya, menggunakan isu agama ya, salah satunya. Ya memang kan penggunaan strategi yang mereka lakukan menggunakan politik identitas, kata jubir tim ses Bobi Aulia Sugiat Santoso saat dihubungi Senin 30 November 2020. Sugiat mengatakan politik identitas tidak baik untuk demokrasi. Dia mengatakan harusnya Ahyar fokus dalam penanganan persoalan yang ada di Medan saat kampanye. Tapi kan itu tidak menyehatkan demokrasi. Persoalan yang konkret terhadap masyarakat tidak pernah mereka bahas serius. Bagaimana Ahyar gagal menangani banjir, bagaimana Ahyar gagal menangani sampah, ucapnya. Sugiat juga menilai aneh jika Ahyar menggunakan politik identitas di Pilkada Medan. Menurutnya, Ahyar selama ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan oleh kelompok UAS. Ada kelompok juga UAS ya. Misalkan soal penggusuran masjid, di mana Ahyar saat itu. Misalkan dalam konteks 212, di mana posisi Ahyar saat itu, tutur Sugiat. Meski demikian, Sugiat mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan UAS yang ikut mengkampanyekan Ahyar Salman. Dia menilai saat ini masyarakat lebih membutuhkan gagasan untuk menangani persoalan yang ada di Kota Medan. Itu hak UAS lah untuk menyatakan dukungan ke siapapun. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap persepsi masyarakat Kota Medan. Persepsinya kita tidak tahu juga bagaimana persepsi masyarakat Medan terhadap Bobi Nasution ya. Masyarakat Kota Medan kan dari kunjungan kita program pembangunan yang konkret, masalah banjir, sampah jelasnya. Sebelumnya UAS mengampanyekan Ahyar dan Salman melalui video yang dia buat. Dalam video itu UAS terlihat sedang bersama Ahyar dan Salman. UAS mengatakan tim harus mengkampanyekan Ahyar dan Salman agar menang di pilkada. Sehebat-hebatnya, sehiruk pikuknya kampanye sekarang tidak bisa di tanah lapang, tidak bisa di stadion. Maka tim Ahyar Salman mesti ketuk pintu ke pintu. Kayak lagu Ebit dari pintu ke pintu ya. Mesti bisa mempengaruhi orang sampai tanggal 9 Desember. Mesti mencoblos nomor 1 kata UAS dalam video itu. Jadi sobat RH sekalian ya, itu tadi ada tudingan dari pihak Bobi Nasution ya terhadap Ahyar Nasution, sama-sama Nasution di Pilkada Kota Medan.
Cuma aromanya kan yang incumbent dan tidak incumbent tidak jelas ya. Sebenarnya yang incumbent Ahyar Nasution, tapi Ahyar dipersepsi sebagai oposisi karena melawan menantu istana ya. Ahyar Nasution versus Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo ya. Jadi ada kesan bahwa kubu oposisi ini adalah kubu dari Ahyar Nasution, padahal yang incumbent dia. Itu satu hal. Hal lainnya adalah kalau kita bicara mengenai pemilu atau pilkada ya, karena pilkada sesungguhnya termasuk pemilu juga ya, pemilihan umum, maka ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah etika politik, kedua adalah pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Sepanjang dia disebut dengan pelanggaran etik politik, itu masih wilayah debatable, ya, termasuk misalnya penggunaan politik identitas. Ya, kita tahu bahwa kalau kita bicara politik identitas, orang selalu merefer pilkada DKI 2017, ya. Anies Baswedan dianggap menang karena menggunakan politik identitas, karena menggunakan politik kanan, menggunakan kekuatan ulama, MUI dan lain sebagainya untuk membuat isu-isu yang jelas-jelas memojokkan lawan politiknya. Ya, waktu itu the incumbent Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, rupanya politik yang sama dianggap digunakan juga oleh Ahyar Nasution. Kita bisa berdebat Sobat Era sekalian mengenai penggunaan politik identitas, tapi yang jelas dia bukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu kalau politik hitam, ya. Jadi kita harus membedakan yang namanya negative campaign sama black campaign. Negative campaign nggak masalah. Misalnya kita mengatakan lawan itu tidak bayar pajak misalnya, itu negative campaign. Di pemilihan misalnya Senat, pemilihan Presiden Amerika Serikat biasa yang namanya negative campaign. Tapi black campaign itu yang tidak boleh, yaitu kampanye hitam. Kampanye hitam itu berisi fitnah tentunya, jadi unsurnya fitnah. Tapi kalau negative campaign itu mengeksploitasi kelemahan-kelemahan lawan. Jadi ini masih wilayah yang debatable karena menyangkut etika politik. Ya, kalau kita tarik lagi misalnya, tentu kita tidak bisa menghilangkan politik identitas dalam setiap kontestasi seperti ini karena adalah sebuah kemestian ketika orang selalu mengait-ngaitkan agama dengan urusan-urusan seperti ini, ya. Apalagi mencari calon pemimpin, calon kepala daerah. Di Amerika Serikat sendiri, Sobat Era sekalian, masyarakatnya ya tidak terlalu peduli dengan kehidupan keagamaan sehari-hari misalnya. Tapi begitu sudah menyangkut soal pemilihan presiden, kasus-kasus bisa diungkit dan diangkat. Ya, misalnya kasus perselingkuhan dan lain sebagainya. Dulu pernah pernah mendera calon presiden dari Partai Demokrat, Jerry Hart, dan dia akhirnya gagal karena kasus-kasus perselingkuhannya itu menyeruak ketika kampanye terjadi. Jadi hal seperti itu, kelemahan yang sifatnya bisa dieksploitasi itu sah-sah saja dan asal jangan black campaign. Nah, pelanggaran hukum sebaliknya ya itu tidak bisa dijustifikasi, unjustified. Dalam pemilu kita tahu bahwa ada yang namanya piramida. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan itu ada yang namanya technical things. Ya, hal-hal kecil kecurangan ya. Tapi piramida yang tengahnya adalah disebut dengan fraud. Fraud itu ya kecurangan pemilu, kecurangan yang signifikan, misalnya money politics, misalnya vote buying dan lain sebagainya. Jadi ada kecurangan yang memang tidak bisa ditoleransi. Kecurangan kecil pun tidak bisa ditoleransi, tetapi di bawah piramida ini bisa technical things, hal-hal yang sifatnya technical dan itu bisa ya dikatakan juga kecurangan, tapi levelnya level bawah. Nah, yang paling tinggi itu level atas, di mana proses berpemilu atau pilkada itu tidak bisa dilaksanakan secara baik
karena kecurangannya itu adalah sudah sistematis, sudah ada intimidasi sehingga pemilu atau pilkada tidak bisa dilakukan secara baik. Ya, di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah yang lagi konflik, biasanya sukar untuk dilaksanakan pemilu atau pilkada secara baik. Nah, kalau kita kaitkan Sobat RH sekalian dengan isu mengenai kecurangan ini, maka sesungguhnya saya berpendapat, dan ini juga pesan saya ya, ini ikut berpesan ya, yang paling penting adalah yang dijaga adalah pilkada yang jujur dan adil, pilkada yang tidak ada money politicsnya, pilkada yang tidak menggunakan state apparatus, yang tidak menggunakan fasilitas publik, yang tidak menggunakan birokrasi, yang tidak menggunakan kekuasaan Jakarta untuk memenangkan pemilihan. Nah, itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi di sini mungkin melakukan pelanggaran etika, tapi kalau di sini menggunakan kekuatan Jakarta misalnya, kekuatan istana untuk memenangkan pemilihan, ya misalnya seperti yang disampaikan Rocky Gerung, perlu dicek lagi, bolak-balik orang Jakarta datang ke Medan untuk memastikan kemenangan menantu istana misalnya. Nah, itu baru kita katakan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Karena itu using the power ya of state facilities untuk memenangkan pertarungan, dan itu unjustified. Jadi menggunakan fasilitas publik tidak boleh, menggunakan birokrasi tidak boleh, menggunakan state apparatus tidak boleh, menggunakan uang untuk money politics atau vote buying juga tidak boleh. Jadi kalau kita mau mengawal pilkada, Sobat RH sekalian, yang harus kita kawal adalah potensi untuk pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Sementara pelanggaran-pelanggaran etik dari peserta pilkada atau peserta pemilu, ya kita bisa pertimbangkan dalam sebuah perdebatan. Karena kalau misalnya yang dipermasalahkan politik identitas, begini, paling gampang adalah di dalam berkampanye kita berusaha mencari the strong point kita dan the weak point pihak lawan. Jadi kalau strong pointnya itu adalah dukungan arus misalnya, walaupun arus itu bisa arus kanan, bisa arus kiri dan lain sebagainya, itu sah-sah saja dalam politik, maka sering dieksploitasi. Nah, yang menarik adalah ketika ada dukungan UAS, Ustadz Abdul Somad, tentu Ahyar Nasution sebagai calon kepala daerah, the incumbent di Medan, itu ingin mengeksploitasi arus kanan untuk mendukung dirinya. Nah, ini sebenarnya mengulangi cerita pilkada DKI dan pilpres. Karena kenapa? Karena istana dan kekuasaan di seputar istana sering dipersepsikan sebagai tengah kiri. Maka dalam politik, ketika satu lokus sudah ditempati lawan, oponen, maka mau tidak mau orang akan mencari arus yang lain, yaitu yang tersisa, yaitu tengah kanan. Kecuali kalau calonnya lebih dari dua pasangan calon. Itu sama saja dengan fenomena yang menjelaskan mengapa misalnya Prabowo itu mengeksploitasi tengah kanan. Karena persepsi masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang didukung oleh PDIP adalah tengah kiri. Padahal dalam spektrum politik, baik Prabowo maupun Gerindra sebenarnya berasal dari rahim tengah kiri. Kodari mengatakan bahkan kiri luar, yaitu kiri nasionalistik yang tidak pro pasar. Jadi pertarungan Pilpres 2014 dan 2019 sesungguhnya pertarungan kiri versus kiri, bukan kiri versus kanan. Tapi karena Jokowi dan PDIP kuat bercokol di tengah kiri, maka mau tidak mau Prabowo mengeksploitasi tengah kanan. Nah, unfortunately dalam pemilu selama era Orde Baru, bukan era Orde Baru ya, Orde Reformasi sejak tahun 99 sampai 2019, kekuatan tengah kanan tidak pernah bisa memenangkan pertarungan. Selalu tengah kiri. Juara 1 tahun 99 adalah PDIP, juara 2-nya Golkar ya, which is itu partai kiri sekali, dan kemudian partai tengah. Kemudian tahun 2004 bahkan Golkar kembali nomor 1, PDIP nomor 2, 2009 Demokrat nomor 1, lagi-lagi Golkar nomor 2, tahun 2014 dan 2019 PDIP nomor 1 dan nomor 2-nya Golkar. Bahkan Gerindra bisa nomor 2 2019 dari segi kursi. Jadi sobat daerah sekalian,
partai tengah kanan yang diisi PKB, diisi PKS, diisi PAN, diisi P3, ada 4 partai yang sekarang ada di parlemen, itu tidak terlalu kuat dalam mengumpulkan suara. Jadi wajar kalau kemudian dalam kontestasi selama era reformasi yang menang arus tengah kiri, bukan arus tengah kanan. Nah, permasalahannya Sobat Era bukan berarti kemudian arus tengah kanan itu lemah jadinya, karena lemah di parlemen akhirnya menjelma menjadi kekuatan non parlementarian. Itulah yang kita kenal misalnya dengan kekuatan 212, GNPF Ulama, kemudian juga ada FPI, ada juga simbolisasi dan Habib Rizik dan lain sebagainya, ada juga Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kekuatan kanan tidak diwakili oleh partai-partai politik, tapi diwakili kekuatan non-parlementarian. Dan kita tahu Ahyar Nasution sendiri di-endorse oleh partai kanan luar yaitu PKS dan partai kiri dalam yaitu Demokrat. Sementara partai kanan dan partai kiri mendukung Ahyar Nasution. Nah, memang dalam konteks ini ya ada perbedaan antara massa dan elit politik. Elit politik bisa bercampur, hari ini ke kanan, besok ke kiri atau ke tengah dan lain sebagainya. Tapi pemilih berkecenderungan untuk tetap di lokusnya masing-masing sesuai dengan latar belakang. Dan biasanya pada umumnya adalah yaitu perspektif santri dan non santri. Jadi Sobat Era sekalian, kita akan saksikan yang penting adalah pilkada berlangsung secara jujur dan adil, dan itu jauh lebih penting ketimbang mempermasalahkan politik identitas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.